Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang menjadi inspirasi kami, sebuah kisah cinta yang haru, tentang cinta yang tak terbatas, tanpa bermaksud menyinggung pihak manapun. Kisah ini telah kami edit sedemikian rupa. Selamat menikmati. Sudah beberapa hari ini, Yusuf tak pernah melihat pujaan hatinya. Dalam hati ia bertanya-tanya, apa yang kiranya terjadi pada Samara kekasihnya? Tidak biasanya, Samara tidak muncul sekejap pun. 3 hari berlalu dalam kegalauan. Yusuf memutuskan untuk menemui Rani, sahabat Samara. Mungkin saja Rani tahu kondisi Samara saat itu. Yusuf khawatir, apakah Samara sedang sakit atau ada hal lain yang menyebabkan ia tak pernah keluar rumah. Pagi hari, Yusuf melihat Rani yang sedang menuju hutan sendirian. Rani sendirian? Biasanya selalu sama Samara. Kemana kamu, Samara? Aku rindu. Rasanya hampa tanpa melihat senyuman di bibirmu. Ucap Yusuf dalam hati. Lalu ia memanggil Rani. Rani. Rani menoleh. Kak Yusuf, ada apa kak? Rani, aku mau tanya. Kamu tahu nggak Samara kemana? Kok beberapa hari ini saya nggak lihat dia sekalipun. Biasanya kan pagi cari kayu sama kamu, siang antar makanan untuk bapaknya di sawah. Bahkan sore pun dia nggak ke surau untuk ngaji. Yusuf berkeluh kesah. Iya tak, kemarin saya ke rumahnya, mau ajak Samara cari kayu. Kata ibunya, Samara lagi nggak boleh kemana-mana. Kayaknya lagi dihukum deh kak. Loh, dihukum kenapa? Nggak tahu juga kak, soalnya ibunya kayak kesel gitu wajahnya. Saya juga nggak bisa ketemu Samara. Aduh, ada apa ya? Kok mendadak gini? Saya jadi bingung harus gimana. Kak Yusuf tenang aja, nanti habis nyari kayu bakar, saya coba ke rumahnya lagi ya. Oh, kalau boleh, saya titip surat ya buat Samara. Kalau nanti bisa kamu sampaikan surat ini dan Samara membalasnya, kamu kasih ke saya di sore nanti ya, Rani. Oh, iya Kak Yusuf, nanti saya kasih ke Samara. Mudah-mudahan saya bisa ketemu Samara ya. Iya, terima kasih ya. Sama-sama Kak, saya ke hutan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rani melangkah menuju hutan, sedangkan Yusuf berjalan pulang. Sepulangnya dari hutan, Rani mendatangi rumah Samara. Rumah itu sepi. Kedua orang tua Samara sedang berada di sawah. Sepi banget, Samara ada nggak ya? Ucap Rani dalam hati. Assalamualaikum, Samara. Samara, ini Rani. Rani memanggil-manggil di depan pintu. Waalaikumsalam. Samara membuka pintu. Rani, masuk Ran. Samara, kamu kemana aja sih? Kok kamu nggak pernah ke surau, nggak pernah cari kayu bareng aku? Aku sendirian tahu ke hutan tiap hari. Maaf ya Rani, aku sebenarnya lagi dilarang keluar sama ibuku. Kenapa? Ada yang ngadu ke ibu soal aku dan Kak Yusuf. Ya mungkin orang itu bilangnya macem-macem, dilebih-lebihkan gitu. Ibu marah ke aku, sampai-sampai aku nggak boleh keluar sama sekali. Aduh, kok bisa gitu ya? Tapi kan kalau ibu dan bapakmu lagi ke sawah gini, kamu bisa keluar, Ra. Kasian loh, Kak Yusuf kebingungan nyariin kamu. Udah 3 hari ini dia kesana kemari nyari kamu. Mau ke rumahmu, dia sungkan. Oh iya, ini Kak Yusuf kirim surat buat kamu. Ucap Rani sambil memberikan sepucuk surat untuk Samara. Samara membuka surat itu, lalu membacanya.
Assalamualaikum Samara kekasihku. Apa kabar Samara? Beberapa hari ini aku mencarimu kemana-mana. Aku rindu padamu. Boleh aku tahu apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu gak pernah keluar rumah? Apa kamu sakit? Samara, aku ingin datang ke rumahmu, tapi aku gak enak sama orang tuamu. Kalau surat ini sampai ke kamu, tolong balas ya. Kabari aku bagaimana kondisimu. Aku tunggu. Dari kekasihmu, Yusuf. Samara lalu mengambil selembar kertas dan pena. Ia menulis balasan surat untuk Yusuf, lalu memberikannya pada Rani. Ran, tolong kasih ke Kak Yusuf ya. Siap, aku kasihin ntar sore pas ke surau. Aku selalu siap kok jadi pengantar surat buat kalian. Canda Rani sambil tertawa. Makasih banget ya Ran, kamu benar-benar sahabat aku yang baik banget. Iya dong, karena kamu juga baik sama aku. Mereka berdua tersenyum. Sore hari, Rani menghampiri Yusuf dan memberikan surat dari Samara itu. Kak Yusuf, ini surat dari Samara. Yusuf segera mengambil surat itu. Makasih ya Ram. Iya kak, sama-sama. Lalu Yusuf membaca surat dari Samara. Assalamualaikum Kak Yusuf. Maaf ya Kak, aku bikin kamu khawatir. Sebenarnya, beberapa hari lalu, ada yang lihat kita berdua lagi di bawah pohon tempat kita biasa bertemu. Orang itu langsung menyampaikan ke ibuku, mungkin dengan kata-kata yang dilebih-lebihkan. Jadi, ibu marah, lalu melarangku keluar rumah. Tapi Kak Yusuf tenang aja, aku nggak apa-apa kok. Aku sehat-sehat aja. Tapi, aku sedih karena nggak bisa ketemu kamu. Aku juga rindu, Kak. Aku tunggu kamu dan keluargamu melamarku. Kekasihmu, Samara. Yusuf tersenyum membaca bagian akhir surat itu. Kamu tenang aja Samara. Aku pasti akan melamarmu akhir pekan ini. Aku sudah gak sabar menjadikanmu istriku, pasangan yang sah dan halal. Aku gak sabar menjalani ibadah panjang bersamamu, di mana menatapmu, menyentuhmu, menjadi pahala untuk kita. Samara, tunggu aku ya. Aku selalu berdoa agar semua yang kita inginkan ini juga mendapat ridho dari Allah dan bisa kita wujudkan bersama. Yusuf bermonolog dalam hati. Azan maghrib berkumandang seiring langit senja yang semakin gelap. Angin terasa dingin menggigit kulit. Sepertinya musim hujan akan segera tiba. Samara pergi ke sumur untuk berwudu. Rasanya ia ingin ke surau. Ia rindu sholat berjamaah bersama teman-temannya. Rindu alunan ayat-ayat suci yang dibacakan Yusuf saat mengimami sholat berjamaah. Ada butiran bening yang menetes di sudut mata Samara. Usai sholat, Samara menadahkan tangannya, berdoa dengan kesungguhan hatinya. Ya Allah, hamba tahu semua yang ada di langit, di bumi, beserta isinya adalah milik-Mu. Semua berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Namun hamba memohon kepadamu ya Allah, hamba ingin bersama Kak Yusuf sampai akhir hayat hamba. Bila memang Kak Yusuf adalah jodoh yang Engkau tuliskan di Lauhul Mahfuz untuk hamba, maka berilah kemudahan pada kami. Lembutkan hati kedua orang tua hamba, agar nanti saat Kak Yusuf datang melamar hamba beserta kedua orang tuanya, ibu dan bapak mau menerima pinangan itu dengan ikhlas. Semoga Engkau berkenan mengabulkan doa hamba. Amin. Samara mengusap wajahnya yang telah basah oleh air mata. Hari yang Samara tunggu pun tiba. Akhir pekan yang cerah, Samara sudah bersiap untuk kedatangan Yusuf dan keluarganya.
Ia belum menyampaikan hal itu pada kedua orang tuanya. Ia khawatir mereka akan marah bila Samara mengatakan perihal lamaran itu. Samara hanya bisa berdoa, semoga kedua orang tua Yusuf bisa menyampaikan lamaran mereka dengan lancar dan kedua orang tuanya dilembutkan hatinya, serta mau menerima pinangan keluarga Yusuf. Pagi itu Pak Hanafi belum berangkat ke sawah. Ia masih duduk bersama istrinya Bu Warti saat seseorang mengucap salam di depan pintu rumahnya. Assalamualaikum. Suara Pak Winata, ayah Yusuf, terdengar dari pintu depan. Pak Hanafi membuka pintu. Ia terkejut melihat Pak Winata dan istrinya beserta Yusuf yang datang. Waalaikumsalam. Oh, Pak Winata. Silakan masuk. Terima kasih, Pak. Pak Winata, istrinya, dan Yusuf masuk ke rumah Pak Hanafi. Bu Warti yang melihat mereka datang langsung masuk ke dapur. Mau apa mereka sekeluarga datang ke sini? Jangan-jangan benar kata Samara. Mereka mau melamar Samara. Wah, jangan harap aku terima. Aku gak akan pernah mau besaran sama orang kampung sini. Gak ada perkembangan. Setidaknya Samara yang anak tentara pejuang harus menikah dengan tentara juga, seperti bapaknya. Buat apa menikah sama laki-laki yang belum jelas masa depannya seperti si Yusuf ini? Batin Bu Warti. Samara keluar dari kamarnya lalu menemui ibunya di dapur. Bu, Kak Yusuf datang sama keluarganya ya? Tanya Samara dengan wajah sumringah. Iya, tuh di depan lagi bicara sama bapak. Mau apa mereka kesini? Mereka beneran nekat mau lamar kamu. Kami gak akan terima. Kenapa, Bu? Ibu gak mau kamu nikah sama laki-laki yang belum jelas masa depannya. Lagi pula, mereka itu tetangga satu kampung, Samara. Ngapain menikah sama orang-orang sini juga? Gak berkembang. Kamu itu cantik. Banyak yang mau sama kamu. Gak usah khawatir. Bu, Samara nggak masalahin itu. Samara cinta sama Kak Yusuf, Bu. Samara mau nikah sama Kak Yusuf. Hei anak kecil, ngerti apa soal cinta? Kamu gak kenyang makan cinta. Tapi Bu, semua orang berhak untuk mencintai. Dan kami saling mencintai. Samara yakin, di masa depan, Kak Yusuf gak akan membiarkan Samara menderita. Yakin? Yakin gimana? Kerja aja belum jelas. Cuma jual hasil panen yang gak seberapa. Ngajar ngaji juga cuma dibayar seikhlasnya. Ceramah-ceramah juga kalau lagi ada. Gimana mau nyenengin kamu? Samara mulai menangis. Bu, Samara mohon, Bu. Samara cinta sama Kak Yusuf. Samara mau menikah sama Kak Yusuf. Heh, sebenarnya kamu udah diapain sih sama dia sampai kamu begini? Jujur aja sama ibu. Ya Allah, Bu. Demi Allah, Samara gak ngapa-ngapain sama Kak Yusuf. Semua ini cuma karena kami saling cinta, Bu. Kami ingin menjalin hubungan yang halal di mata Allah. Ibu Samara terdiam sejenak. Sudahlah, apapun alasannya, ibu sama bapak gak akan nerima Yusuf. Lalu ibunya berlalu meninggalkan Samara. Sementara itu di ruang tamu, Pak Hanafi mempersilahkan tamunya itu untuk duduk. Silakan duduk, Pak, Bu. Ada apa ya? Tumben pagi-pagi sudah bertamu ke sini. Oh, maaf Pak Hanafi, bila kedatangan kami jadi mengganggu. Oh, enggak, Pak. Kebetulan saya juga belum berangkat ke sawah. Iya Pak, kami sengaja datang pagi-pagi agar ketemu Pak Hanafi, karena Bapak biasanya ke sawah pagi-pagi. Pak Winata menarik nafas panjang sejenak. Begini Pak Hanafi, belakangan ini kedua anak kita, Yusuf dan Samara, sedang dekat.
Dan anak kami, Yusuf, meminta kami untuk melamar putri Bapak. Mereka berdua saling mencintai, Pak. Wajah Pak Hanafi tampak menegang menahan emosi. Oh iya? Kok saya tidak pernah dengar dan tidak pernah tahu kalau anak saya Samara dekat dengan anak Pak Winata ya? Oh, ya, mungkin Samara memang belum cerita ya, Pak. Pak Hanafi terdiam sejenak. Pak Winata, saya tahu keluarga kita berhubungan baik. Tidak ada konflik yang berarti. Tapi maaf Pak, untuk lamaran Pak Winata, saya belum bisa terima. Anak saya Samara baru 15 tahun Pak, belum saatnya untuk menikah. Yusuf terkejut. Ia sama sekali tidak siap akan jawaban yang sama seperti jawaban Pak Hanafi terhadap beberapa laki-laki yang melamar Samara. Ia tak menyangka jawaban itu pun keluar dari Pak Hanafi untuk menanggapi pinangannya. Maaf Pak, saya izin bertanya, apa Samara mau melanjutkan sekolah lebih dulu? Tanya Yusuf dengan berhati-hati. Sepertinya begitu, atau bisa jadi juga tidak. Yusuf terdiam, wajahnya pucat dan tubuhnya lemas. Ia hanya tertunduk. Oh, kami mohon maaf Pak Hanafi. Mungkin kami memang terlalu cepat datang melamar Samara untuk putra kami Yusuf. Kami pamit dulu Pak Hanafi. Oh iya, silakan Pak Winata. Dan Yusuf, saya minta kamu jangan terlalu dekat dengan Samara. Anak saya itu masih kecil, belum mengerti apa-apa. Iya Pak. Jawab Yusuf dengan wajah sedih. Lalu Pak Winata sekeluarga pamit pulang dengan membawa rasa kecewa. Di dalam kamarnya, Samara yang tak mampu menahan kesedihannya hanya bisa menangis sambil duduk di atas ranjangnya. Bantalnya basah oleh air mata yang sederas arus aliran sungai. Hatinya terasa sakit. Cinta pertamanya terancam kandas. Ayahnya yang ia harapkan mau menerima lamaran dari keluarga kekasihnya ternyata tetap menolak pinangan itu. Entah berapa lama Samara menangis, ia pun tertidur karena lelah. Beberapa hari kemudian, Samara sudah diizinkan untuk keluar mencari kayu ke hutan. Ia hanya boleh keluar bersama Rani sahabatnya, dan tidak diizinkan keluar sendirian. Samara merasa sedikit senang, karena bila ia bisa keluar rumah, tentu ia diam-diam bisa bertemu Yusuf. Ra, seneng deh bisa nyari kayu bakar bareng kamu lagi. Kamu harus tahu Ra, kabarnya Kak Yusuf sakit loh Ra. Celoteh Rani saat mereka berdua dalam perjalanan menuju hutan. Sakit? Kak Yusuf sakit apa, Ran? Wajah Samara tampak cemas. Aku nggak tahu pasti sih. Dengar-dengar Kak Yusuf nggak mau keluar kamar, nggak mau makan. Itu aja yang aku tahu. Tapi ya nggak tahu sih bener apa enggak. Biasalah, cuma dengar dari omongan ibu-ibu di pasar. Oh ya? Ya Allah, kasihan Kak Yusuf. Emang ada apa sih, Ro? Ditolak ya sama bapakmu waktu Kak Yusuf melamar? Samara mengangguk sedih. Ya Allah, Ra, sabar ya. Aku udah duga Kak Yusuf sakit pasti karena ditolak. Kak Yusuf kelihatan tegar di luar, tapi cintanya ke kamu adalah kelemahannya, Samara. Dia gak akan sanggup kehilangan kamu. Ya Allah, kasihan banget Kak Yusuf. Aku harus apa ya, Ran? Aku juga gak sanggup untuk jauh dari Kak Yusuf. Aku mencintai Kak Yusuf jauh lebih dalam dari yang aku kira. Rani memeluk Samara dengan tulus. Semua pasti ada jalan keluarnya, Samara. Serahkan semua sama Allah ya. Kalau Kak Yusuf adalah jodoh kamu,
dia pasti akan jadi milikmu. Iya Rani, makasih ya. Tapi kamu mau nggak temenin aku jenguk Kak Yusuf? Sekarang. Samara mengangguk. Terus gak ada kayunya? Nanti habis jenguk. Oh, ya udah, ayo. Mereka berdua berbalik arah menuju rumah Yusuf. Assalamualaikum. Ucap Samara dan Rani di depan rumah Yusuf. Waalaikumsalam. Ibu Yusuf membuka pintu. Nak Samara, Nak Rani, mari masuk. Samara dan Rani duduk di ruang tamu. Bu, maaf, saya dengar Kak Yusuf sakit ya? Ibu Yusuf menghela nafas berat. Iya, Nak Samara. Sejak hari itu, sejak ditolak bapak kamu, Yusuf terus mengurung diri di kamarnya. Dia keluar hanya untuk wudhu atau ke kamar mandi. Selebihnya di kamar saja. Makannya pun susah, hanya sesekali. Nampaknya dia betul-betul patah semangat. Boleh saya ketemu Kak Yusuf, Bu? Ibu Yusuf mengangguk. Sebentar ibu panggil ya. Ibu Yusuf mengetuk pintu kamar Yusuf. Yusuf, ini ada Samara, Nak. Yusuf yang saat itu tengah berbaring, langsung bangkit lalu membuka pintu. Samara, Bu. Iya, temui dia, Nak. Dia di ruang tamu. Tanpa mengatakan apapun, Yusuf langsung menemui Samara di ruang tamu. Samara, Kak Yusuf. Kedua netra Samara dan Yusuf yang dipenuhi kerinduan bertemu. Ada bulir air mata yang jatuh di sudut mata Samara. Samara, kenapa nangis? Kak Yusuf kenapa jadi gini? Kenapa nggak mau makan? Kenapa nggak peduli sama badan Kak Yusuf sendiri? Yusuf menunduk. Aku merasa dadau, Samara. Enggak, Kak. Kita belum boleh menyerah. Kak Yusuf harus kuat, harus sehat. Kita masih harus berjuang, Kak. Memperjuangkan cinta kita. Yusuf seperti tertampar oleh kata-kata Samara. Ia menyadari, mengapa ia malah terpuruk seperti ini. Ia tak seharusnya begini. Samara masih menunggunya untuk memperjuangkan cinta suci mereka. Samara, maafkan aku. Aku janji, Samara. Aku akan berusaha memperjuangkan cinta kita. Kamu tunggu aku ya. Aku akan melamarmu lagi nanti. Gak peduli apapun yang dikatakan bapakmu tentang aku. Aku akan tetap berusaha. Untuk sementara, kita berdua sembunyikan dulu hubungan kita. Tak apa-apa kan? Iya, Kak. Nggak apa. Sementara ini kita sembunyi-sembunyi aja ketemunya. Yusuf tersenyum. Kalau kamu cari kayu, aku temenin dia. Setidaknya kita bisa ketemu walaupun hanya sebentar. Iya, Kak. Tapi sekarang Kak Yusuf harus sembuh dulu. Harus sehat lagi. Kita usahakan sama-sama ya, Kak. Iya, Samara. Terima kasih udah menyadarkan aku kalau hidup ini harus tetap berjalan dan harapan akan selalu ada. Nah, gitu dong, Kak. Semangat selalu ya. Aku tunggu kamu kok. Iya, Samara. Ya sudah, Kak. Aku sama Rani ke hutan dulu ya. Kalau kelamaan di sini, nanti kesiangan. Aku masih harus hati-hati, Kak. Kalau ibuku tahu, bisa-bisa aku dikurung lagi. Iya, Samara. Hati-hati ya. Samara tersenyum. Aku pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kedua netra Yusuf menatap kepergian Samara, menatap punggung Samara sampai menghilang di ujung jalan.
Lalu ia kembali masuk ke dalam rumah. Samara, aku nggak akan mengecewakan kamu. Aku akan berusaha semampuku untuk memperjuangkan cinta kita berdua. Hidup ini masih terus berjalan. Cinta kita masih bertahan. Masa depan yang menunggu kita memang belum bisa kita pastikan. Tapi aku nggak akan kalah, Samara. Aku akan membuktikan bahwa aku pantas menjadi imammu. Aku pantas mendampingi hidupmu hingga ujung waktu. Samara, sedalam ini cintaku padamu, hingga penolakan ayahmu mampu melemahkanku. Tapi, semua kata-katamu menyadarkan aku. Takdir Allah tidak bisa diubah. Namun sebagai makhluknya, kita harus tetap berusaha. Karena kita tidak pernah tahu di mana pelabuhan terakhir kita. Dan kuharap kita bisa berlabuh bersama. Akankah cinta Samara dan Yusuf bersatu? Tunggu jawabannya pekan depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan kisah-kisah lainnya.